Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua udah sama Pak Willy. Kita udah ada di Serang, Banten, di lapak BIP ya Pak ya, di lapak BIP. Nah hari ini gua mau mungkin untuk yang udah kayak perawatan burung ya Pak ya, terus cara kasih obat itu udah biasa mungkin ya. Nih hari ini kita coba tanya dengan temanya nih yang gua mau coba angkat, gimana cara ngamen yang baik dan benar di lapak luar ya, seenggaknya dalam tempo satu giringan. Satu giringan gimana caranya burung gak hilang atau burung konsisten ya Pak ya, intinya maksimal, kerjanya juga, jalurnya bagus ya. Mungkin buat teman-teman yang masih awam atau pemula di sini mungkin kita bisa share, bisa langsung tanya langsung ke Pak Willy, mungkin tapi ini cara dia pribadi ya, cara pelatih, prosedur dia, mungkin versi Pak Willy atau versi dari tim Yamayasa. Dan mungkin dari tim-tim lain juga punya versi masing-masing. Nah sekarang kita tanya, kalau untuk Pak Willy sendiri nih, cara pelatihannya seperti apa Pak, dari awal datang sampai lomba? Langkah pertama yang perlu kita amati, yang harus kita mengerti adalah kerjasama antara joki klepek sama joki lepas. Yang paling utama apa? Yang paling menentukan itu arah angin. Dari kolong sampai ke titik setar, joki klepek harus bisa lebih mengerti arah anginnya sebelum mengarahkan untuk joki lepas. Yang pertama. Yang kedua, joki klepek harus tahu di mana titik lepasan. Tujuan utamanya untuk langsung tahu di mana burung itu dilepas dan naik, langsung tahu, tidak harus mencari yang mana. Tujuannya apa? Supaya fokus dalam penglepekan. Yang ketiga, joki klepek harus bisa menentukan jarak di mana burung itu tidak sampai timbul rasa kelelahan di waktu lomba. Kebanyakan dan pada umumnya joki klepek tidak mau tahu. Taunya joki lepas ini diserahin panitia, suruh nunjukin titik lepasannya. Dan disitulah letak sering miskomunikasi antara joki lepas dan joki klepek. Begitu burung udah dilepas masih nyari-nyari, dan terkadang karena yang namanya ngelepek, yang namanya lomba udah tingkat mobilan, itu peserta lebih banyak. Dan burung yang terbang itu kalau tidak benar-benar jeli, bisa burung dilepas satu bisa ngelepek sampai 3 kali yang dilepek punya orang. Dan yang paling fatal, nggak tahu arahnya burung, nyampainya di mana, tahu-tahu udah di bawah. Kalau nggak keinjek orang atau kalau nggak kena badan orang, itu pada umumnya joki klepek itu kalau ngamen seperti itu. Jadi menentukan ya Pak ya? Sangat menentukan berhasil dan tidaknya di situ. Kadang udah personil banyak, cuma jagain, tapi karena burung terbang masih aja nggak kepantau. Apalagi kalau kayak saya sendiri, saya membawa personil saya yang notable, personil saya itu masih di bawah standar lah, masih awam banget dan perlu bimbingan, dan pembinaan. Jadi intinya kalau cuma sekedar burung start itu terlalu gampang, tapi untuk mencari hasil yang maksimal dan di mana lomba itu punya target, dan targetnya itu nggak usah diucapkan tapi dalam hati juga. Tapi yang penting serius, semangat, dan yakin.
Nah kayak contoh tadi nih Pak ya, tadi kan kita ikut nih, Ya. saya pribadi ikut, kayak Bapak ngasih tahu joki lepas Bapak nih. Nah itu setiap titik itu kan angin berubah tuh Pak ya. Ya. Nah Bapak itu kan memberitahu, oh harus seperti ini, harus seperti ini. Ya. Nah itu di situ yang harus dilakukan joki klepek apa memang seperti itu? Seharusnya. Kenapa? Karena bisa menentukan arah angin seperti ini, burung saya harus datang dari sini. Apapun alasannya, kalau burung kita datangnya tidak as atau tidak jalur tengah, dari segi terbangannya kita udah kalah langkah. Contohnya, satu lewat tengah, satu lewat kiri, Kiri atau kanan? atau yang penting kiri kanan, yang lewat tengah udah sampai, burung kita mau sekencang apapun kalau udah ketinggalan, wassalam. Cuman wah, tapi hasilnya Itu pun mengharapkan kewajiban gandengannya yang belum tentu robok berarti ya, atau ngedis. Tapi kan untuk di nasional amat langka lah ibaratnya seperti itu karena kita kalau di nasional kita tidak bisa memperhitungkan burung orang harus begini harus begini. Yang ada di otak kita burung semua lawan kita udah bagus dan maksimal. Ya karena yang namanya udah mobilan berarti burung-burung yang berkualitas. Jadi kita tidak bisa mengandalkan hoki yang seperti Bapak bilang ya. Hoki untuk di mobilan itu kita perlu. Cuman hoki itu kita taruhnya bukan kita seakan-akan berhoki, bukan. Usaha dulu maksimal. Udah benar-benar yang kita usahakan itu udah sesuai dengan harapan kita, hoki baru mengikuti. Kalau kita seakan-akan cuma mengandalkan hoki, beli aja dulu di pasar lombain sih. Kali aja hoki ya. Kali juara. Adakah yang berani menentukan ini burung hoki? Tapi sebelum lomba, berani nggak bisa menargetkan begitu sampai juara? Kata-kata hoki itu terlahir setelah burung ini juara dengan faktor apapun, mau faktor angin kek, mau faktor lawan kek, mau faktor cuaca kek. Setelah burung itu juara barulah keluar kata-kata ini burung hoki karena sudah juara. Ada nggak yang berani menentukan ini burung hoki? Coba dulu mbak. Itulah ibarat ulasan sedikit tentang cara-cara kita ngamen. Intinya yang paling utama adalah kru kompak, kedua joki klepek dan joki lepas harus sinkron, jangan sampai miskomunikasi. Joki klepek tahu titik lepasan, tahu arah angin untuk mengarahkan si joki lepas ini supaya tidak asal melepaskan burung tapi bisa juga mengarahkan supaya burung dapat jalur as tengah, supaya bisa membaca arah angin juga seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Jadi joki lepas itu diarahkan, oh lo angin sini berarti lepas madep sini. Oh angin sini lo lepas sebelah sini, seperti itu. Ya, oke. Nah, buat teman-teman mungkin sedikit banyak kita dengar dari Pak Willy. Nah, ini versi Pak Willy ya, tapi versi untuk tim-tim besar lain atau tim yang kecil lain, tapi ini versinya Pak Willy dari tim Yamayasa seperti itu. Tapi untuk yang lain boleh mengikuti, boleh tidak, itu kembali ke masing-masing ya Pak ya, berarti ya pribadi masing-masing. Setiap orang itu punya cara, setiap tim punya cara masing-masing untuk melatih burungnya atau membawa burungnya untuk ngamen di lapak-lapak nasional maupun lapak biasa ya Pak ya. Nah, untuk joki lepasnya sendiri, joki lepas sendiri ya Pak ya, arahan-arahan selain untuk arah angin segala macam, untuk di kandang otomatis kan ini dia kandang baru dong Pak, betul nggak? Lokasi baru, kandang baru dengan kasarnya pakai kandang apa namanya yang begini nih Pak? Kandang ayam. Nah berarti kan dia suasana baru. Nah yang harus dilakukan agar adaptasinya baik seperti apa Pak? Ini saran untuk joki rawat apa? Untuk joki rawat lah. Setidaknya kan burung itu dibawa ke tempat baru, walaupun dia gupon baru ya, gupon asli dia, gupon lama, tapi tetap kan hawanya ini udah beda gitu. Dengan misalnya dia tadi tempat dingin atau tempat panas, dari tempat panas ke tempat dingin misalnya. Nah itu yang harus dilakukan seperti apa Pak? Agar burung tetap kondisi tetap fit. Ya, agak repot sih menjelaskannya karena burung itu punya karakter masing-masing. Ada burung yang gampang adaptasi, ada burung yang agak sulit untuk beradaptasi. Tapi setidaknya untuk joki lepas, joki rawat itu kalau memperhatikan gerak-gerik burung di dalam kandang itu diperhatikan.
kemungkinan besar langsung bisa mengetahui, oh burung ini seperti ini, burung ini seperti ini. Jadi poinnya penjiwaan. Kalau nggak bisa menjiwai, yang ada cuman yang penting udah bekerja kan. Karena mungkin ya Pak ya, setiap burung itu walaupun punya karakter beda-beda, walaupun harus ada yang gampang, ada yang sulit misalnya ya, namun cara penanganan juga udah pasti beda tuh Pak. Bener gak? Ya. Penanganannya pasti beda. Dan walaupun kita buat sebanyak atau mungkin 10, 20, 30 burung, nanti yang menentukan joki giber atau joki lepas kan Pak ya, yang diterbangan dia lemes atau enggak. Ya, Oh, sebenarnya yang paling tahu itu bukan joki lepek. joki lepas ya Pak ya. Sebenarnya yang lebih tahu itu masih satu dan tidak, itu joki lepas harus komunikasi ke lepek. Ibaratnya ini keadaan burung ini seperti ini dan ini seperti ini, dan kalaupun sudah ngambil seperti itu, pembahasan seperti itu, tinggal joki lepek itu ambil tindakan apa yang harus dilakukan. Apa harus nekat, risikonya seperti ini, kalau berhenti risikonya seperti ini. Makanya semuanya dipersiapkan lebih awal dan lebih cermat, karena kita main burung ini tidak seperti kita main benda mati yang bisa disetting saat ini langsung jadi, itu nggak bisa. Karena nggak semua yang burung di bawah itu ikut lomba, bisa saja mengalami miss gitu kan. Iya. Nggak semua. Banyak terjadi. Mungkin keinginan kita mah ikut lomba semua, tapi Iya. kendala di lapangan kita nggak bisa tahu ya Pak ya. Dan itu sering terjadi. Yang akhirnya apa? Untuk menutupi rasa nggak enak, untuk menutupi rasa bagaimana keatasannya, yang penting burung setar, dilombain maksimal dan tidak. Yang penting gua udah datang ke sini, udah ikut lomba, burung udah tak setarin. Jadi apa yang tadinya dibayangkan ini tinggal angan-angan aja. Nggak sesuai ekspektasi berarti Iya, ya. betul. Nah sekarang kita tanya langsung, joki lepas sama Acil itu sebagai joki apa Pak? Acil nih. Kita tanya Acil. Sebenarnya sebagai semuanya. Semuanya Acil berarti ya? Ya, merangkap semuanya. Sini lo Cil. Ini Bol. Nih, sini duduk sini lo. Sini lo. Ngadepnya kamera. Sini lo. Nah. Sekarang gue mau nanya nih. Ini lu pertama kali ngamen berarti nih ya? Ya. Nah, Reaksi nggak kelihatan di itu. nah ini Acil sama Kumpul pertama kali diajak ngamen sama Pak Willy berarti nih. Nah, kesan-kesan lu baru pertama kali diajak ngamen ini gimana? Begitu lu ngeliat, oh seperti ini lapaknya, oh kandangnya seperti ini, oh ini harus dikerjain. Apa gambaran lu sebelumnya? Kesan-kesan lu gimana deh? Ayo Bol. Senang sih, senang tapi ada campur deg-degannya. Ada deg-degan? Karena baru pertama kali ngamen, ikut ngamen. Nah, untuk Acil, ya gimana? Bingung juga sih ngejar. Jangan Ya senang pasti ya. Karena pertama kali diajak ngamen. Kalau kedua nggak menyangka aja kalau bakal kandangnya dikasih kandang kayak gini kan yang Dikasih kontrakan juga ya, Cil ya? Dikasih fasilitas motor juga ya, Cil ya? Iya. Ya mungkin kita biasa kan bawa motor sendiri, Bawa motor sendiri. lu nantang-nantang sendiri. Iya. Sedangkan di sini lu motor kasih dua ya, kayaknya ya. Si dua. Nah untuk Acil tadi kan lu dapet ilmu baru nih sama Pak Willy, Kumpul dapet ilmu baru lagi, tempat ngamen, cara ngelepas burung, arah angin. Ya mungkin sedikit banyak gue dikasih tahu, tapi kan di tempat orang beda lagi Cil, ya nggak Cil? Gimana Pul? Ya gimana bang? Gimana Bang? Kau jadi orang Medan lu begini. Ikutin koordinasi Pak Willy, arah angin seperti ini kita ngelepas ya ke sana. Gitu. Tadi juga sempat nanya kalau misalnya arah angin berubah gimana Pak? Tetap lepas arah sana. Walaupun gimana juga kita ngambilnya jalur agak kanan, cuman pas posisi burung langsung setengah. Gitu. Tuh. Nah, lu kan berarti sekarang udah punya ilmu, nambah ilmu lagi. Seneng gak Cil?
dapat ilmu, dapat guru dari senior nih Cil. Ini bukan orang baru nih Cil. Senang banget malah dapat ilmu. Nah, tinggal lu manfaatin berarti Cil ya, Umbul ya. Iya. Umbul, Acil, sama-sama berarti di sini dia Mayasa dengan Om Adi sebagai owner. Gimana kesan-kesan lu selama ngikut sama Om Adi sama Pak Willy? Iya. Kesan-kesannya sih seneng mas, dari awal udah seneng banget. Kita dari pemain kecil cuma ikut orang doang, terus diajak ke tim gede, seneng ya kan. Terus juga dipercaya ngelawan burung juara, itu juga seneng banget. Ya buat ini sih nambah ilmu juga sih kitanya, pengalaman baru. Nah, tinggal berarti lu jaga kepercayaannya tuh dari Pak Willy, dari Pak Om Adi ya kan, dari Pak Adi sendiri. Oke, selamat, mudah-mudahan di event kali ini Pak ya, ada hasilnya. Amin. Ya enggak? Ini yang diboyong mana aja nih berarti hari ini Pak? Yang dibawa? Yang dibawa sementara player-player utama Yamayasa yang tidak mampu. Yang mampu masih ada 5 lagi. Jadi karena keadaan darurat, daripada mengambil risiko mendingan enggak. Karena dipaksa pun tidak akan maksimal, cuma buang-buang energi dan buang-buang biaya. Berarti yang dibawa nih Joker, siapa nih? Ilumi udah pasti, itu bagi ujung tombak. Sejati, Ilumi JR, terus Kimi, Udin, Sancho, Kadal Mesir, RR. Untuk 9 burung. 9 burung ya untuk hari ini ya. Nah buat teman-teman mungkin untuk review kali ini, pengetahuan yang didapat hari ini masalah cara ngamen yang baik versi dari Yamayasa, dari tim Yamayasa oleh Pak Willy, mungkin sampai di sini dulu Pak ya. Mungkin di lain kesempatan kita ada tema baru lagi Pak ya. Nah next time kita punya tema baru lagi, ikutin terus perjalanan Yamayasa menuju mana Pak? Padel Pak ya? Kita menuju Padel ya. Karena setelah ini kita pasti ikut di Padel. Ikutin terus aja perjalanan kita. Mudah-mudahan di event kali ini ada hasilnya. Amin. Bisa ngebanggain Bekasi. Amin. Karena dari Bekasi baru cuma 2 kayaknya Pak ya? Bekasi, Nagoya dengan Yamayasa. Kayaknya sih seperti itu. Yang mudah-mudahan dari tim lain yang ada di Bekasi bisa datang juga. Tapi yang setahu kita nih baru 2 itu aja Pak ya. Oke, ada pesan-pesan Pak buat 3 dari Bekasi. siapa aja Pak? Goib. Oh, sama Goib ya, Goib benar, Goib. Berarti 3 sama Goib. Nagoya, Yamayasa, Goib Bekasi. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya dan share ke teman-teman lain juga Pak ya. Oke, siap. Oke. Jangan lupa Bapak dan Mas pencet tuh yang tanda merah-merah yang ada di handphone tuh. loncengnya dong, loncengnya dong. Karena subscribe itu gratis. Ya, dah.